may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa khatamun nabiyyin wal mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli ala habibina wa syafiina wa maulana Abil Qasim al-Mustafa Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil faraja sakhil makhraja wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Masyiral muslimin rahimakumullah, dimanapun Bapak Ibu berada. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena atas perkenannya lah sehingga kita semuanya kembali bisa bersua, berkumpul dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan niat yang ikhlas, yang tulus, semata-mata ingin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengenalnya melalui kitab sucinya. Pada malam hari ini kita akan teruskan surat Al-Ma'arij kita, surat yang ke-70. Malam ini kita masuk ayat 31 sampai 37. Karena totalnya surat ini adalah 44 ayat. Kalau kita bahas sampai ayat 44 kepanjangan, maka kita bagi dua. Setengahnya kita baca pada malam hari ini dan setengahnya lagi insya Allah pada hari Rabu yang akan datang. Jadi malam ini kita akan membaca tadarus dan sekaligus memperdalam tadabbur surat Al-Ma'arij ayat 31 sampai 37. 31 sampai 37. Bu Dokter, ini Ustaz kita siapa ini Bu Dokter? Ustaz Safi coba masuk tapi nggak bisa. Oh, belum bisa ya. Jadi kalau begitu belum ada jadinya ini. Dia ada tapi nggak coba nggak kesampaian. Kenapa Pak Ayanda? Dia mau masuk tapi nggak bisa. Oh gitu ya. Bang internetnya. Berarti internetnya mungkin. Baik, karena belum ada Ustaz kita yang lain, maka mari kita masuk ke screen untuk sama-sama membaca surat 70, surat Al-Ma'arij, ayatnya 31 sampai 37. Ini 31 sampai 37. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman ibtagha wara dzalika faulaika humul aadun. Faman ibtagha والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. والذين هم لأماناتهم والذين هم بشهاداتهم قائمون. والذين هم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون. والذين هم على صلاتهم يحافظون. أولئك في جنات مكرمون.
أولئك في في جنات مكرمون وما للذين كفروا قبلك مهطعين وما وما للذين كفروا لك لك مهطعين مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين عن عن اليمين وعن اليمين وعن الشمال الشمال عزين. عزين صدق الله العلي العظيم. صدق الله العظيم العظيم اللهم صل وسلم وزد وبارك على على رسول رسول الله الله وآله على رسول الله وآله الطهار. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على Muhammad wa ali محمد. Muhammad. اللهم صل على Terima kasih banyak Bapak-Bapak, Ibu-Ibu yang telah ikut membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memayungi Bapak Ibu sekalian dengan maghfirah-Nya, membentengi Bapak Ibu semuanya dengan kasih sayang-Nya, sehingga sepanjang kehidupan kita, paling tidak di tahun 2023 ini, selalu berada di dalam jangkauan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cintanya dan dengan kasih sayangnya dan dengan ampunan dan pemaafannya kepada kita semuanya. Jemaah sekalian, kita teruskan surat Al-Ma'arij, surat yang ke-70. Surat Al-Ma'arij ataukah surat yang ke-70 ini artinya tempat-tempat naik. Al-Ma'arij artinya tempat-tempat naik atau alat-alat untuk naik. Turunnya di Mekah, maka disebutlah dengan Makkiyah. Jumlah ayatnya adalah 44 ayat dan tadi kita baca 31 sampai 37. Berarti insya Allah hari Rabu depan, Rabu lusa, kita akan membaca 7 ayat lagi, yaitu 38 sampai 44. Pada pertemuan yang lalu kita sudah sampai di ayat 30 yang berbicara tentang hal-hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh seorang mukmin. Orang mukmin adalah orang yang memelihara dirinya, dan keterpeliharaannya bukan hanya karena syariat Allah seperti itu, tetapi karena yang melakukannya ataukah kalau mengikuti syariat itu akan mendatangkan kemaslahatan bagi kehidupannya dunia ataupun akhirat. Jadi kalau kita menjalankan syariat agama ataukah hukum-hukum agama ataukah peraturan-peraturan agama, itu bukan untuk Tuhan, tetapi semata-mata untuk kita. Semua yang disampaikan Allah dalam Al-Quran bukan untuk Tuhan. Semuanya untuk kita. Jadi kalau kita melaksanakannya, ya kembali kepada diri kita. Kalau kita melanggarnya, juga kembali kepada diri kita. Terakhir Allah SWT berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, illa ala azwajihim. Jadi kecuali kepada pasangan-pasangan mereka. Jadi kita artikan ini pasangan-pasangan mereka. Au ma malakat aimanuhum, ataupun orang-orang yang dimilikinya dalam pengertian budak-budak mereka. Pada saat dulu jemaah sekalian berbahagia, budak itu adalah bentuk perlindungan kepada orang yang lemah. Karena dulu, jangankan dulu, sekarang saja kita lihat masih ada orang yang kesulitan untuk meneruskan kehidupannya secara sendiri, harus tergantung kepada orang lain. Nah dulu ketika dunia belum sebaik peraturannya sekarang, juga mengalami hal yang sama. Ada orang yang tidak memiliki sumber daya, ada orang yang tidak memiliki apa-apa,
biasanya yang mengalami seperti ini selain karena kemiskinan, juga biasanya karena peperangan. Orang yang berada dalam peperangan, kalau dikalahkan, dia bisa diperjualbelikan di pasar budak pada saat itu. Dan kita lihat hanya dengan cara seperti inilah mengurangi beban mereka. Kalau misalnya mereka mereka menang dalam peperangan, kan berarti dibiarkan musuhnya pergi, kan bisa terjadi peperangan lagi, maka dia harus ditangkap. Tapi kalau ditangkap, masalahnya pada saat itu sistem pemenjaraan belum ada. Sistem pemenjaraan belum ada, terus bagaimana mereka yang tertangkap di dalam peperangan? Apalagi yang namanya orang berperang bukanlah pelaku kejahatan, bukan pelaku kriminal. Mereka datang berperang karena mengikuti petunjuk daripada negaranya. Maka bagaimana solusinya? Maka pada saat itu adalah dipekerjakan di rumah-rumah penduduk biasa yang disebut dengan perbudakan. Jadi mereka bekerja di sana, tinggal di sana, jadi sudah ditampung di sana, tinggal di sana, maka kemudian mereka bekerja. Terutama kalau dia perempuan, kalau laki-laki masih bisa hidup sendiri. Nah, kalau perempuan pada saat itu, ingat pada saat itu profesi-profesi yang bisa digunakan perempuan masih sangat sedikit. Beda dengan sekarang. Profesi sekarang banyak yang bisa dilakukan oleh perempuan. Nah, jemaah sekalian, maka Allah mengatakan illa ala azwajim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Maka sungguhnya mereka tidak tercelah. Sekarang kita masuk pada ayat baru. Ini adalah simbol, gambar perboden, gambar larangan. Jadi jemaah sekalian serbahagia hanya satu arah dari arah sana. Jadi dari arah sana dan di sini melanggar. Nah, juga sekalian serbahagia ayat-ayat tadi memberikan larangan-larangan, tidak boleh dari sini. Kecuali, jadi ada kecualinya. Kecuali di belakang itu boleh karena tidak melanggar namanya. Tapi selama dia seperti ini, maka tidak boleh dari sini, harus dari sana. Allah berfirman, "Famani battaga wara'a dzalik." Maka siapa yang mencari di luar itu atau di belakang itu, faulaika humul adun. Siapa yang mencari, siapa yang berusaha, siapa yang melakukan di belakang itu yang dibenarkan tadi di atas. Kita lihat ayat-ayat sebelumnya itu ada beberapa ayat yang menjelaskan tentang tidak boleh ini, tidak boleh itu. Lalu kemudian selain itu semuanya, di belakang itu semuanya, pamane taqawar adzalik, yaitu tadi di ayat sebelumnya 30, siapa mencari di balik itu semuanya, yaitu faulaika humul adun. Maka mereka adalah melakukan pelanggaran. Adun dalam pengertian melampaui batas, yaitu melanggar. Yang namanya melanggar itu melampaui batas. Jadi kalau kita dikasih batas seperti ini, ya, kita tidak boleh keluar misalnya di sini. Kalau kita di dalam tidak boleh keluar, tidak boleh melampaui batas. Kalau kita keluar namanya melampaui batas, menabrak tembok pembatas. Kalau kita dari luar tidak boleh melampaui ini, namanya juga menabrak tembok pembatas. Itu yang disebut dengan melanggar. Jadi agama itu adalah sebetulnya mengatur rambu-rambu, mengatur marka-marka kehidupan, mengatur garis-garis yang boleh dan tidak boleh kita lewati. Garis-garis itu namanya hudud. Hudud itu artinya had. Had itu secara bahasa artinya tajam. Jadi kalau pisau tajam itu haddun. Kenapa mesti tajam? Karena ya begitu dilanggar, salah namanya. Dan pelanggarannya tidak boleh dikatakan sedikit, tidak apa-apa, tidak seperti itu. Yang penting melanggar sedikit atau banyak sama saja, namanya melanggar. Tentu saja cuma korbannya beda kalau sedikit dan banyak, tapi dari sisi pelanggaran sama saja. Jadi intinya adalah siapa saja melanggar, siapa saja menabrak garis-garis hudud ini, garis-garis pembatas ini, maka pada dasarnya dia adalah al-adun, yaitu melampaui batas. Adun. Jadi faulaika humul adun, ya. Bisa juga misalnya bermakna adun di sini adalah memusuhi kebenaran, memusuhi peraturan dan regulasi yang ada. Jadi ini menunjukkan kepada kita bahwa agama itu adalah datang untuk menciptakan keteraturan. Untuk terciptanya keteraturan, syarat mutlaknya adalah peraturan. Jadi supaya terjadi keteraturan itu artinya tatanan, order. Supaya terjadi keteraturan, syarat mutlaknya satu harus ada peraturan.
Itu yang pertama. Karena bagaimana kita tahu kita melanggar atau tidak melanggar, boleh atau tidak boleh, kalau tidak ada peraturan. Peraturan itulah yang mengatur hudud tadi, yaitu garis-garis batas yang tidak boleh dilampaui atau garis-garis batas gerak kita. Itu namanya hudud, itu namanya batas, itu namanya sempadan ataukah pembatas. Nah, sedangkan apabila kita melakukan itu, ya berarti namanya melanggar. Jadi agama datang memberikan aturan-aturan seperti itu. Nah, di luar itu, pelanggaran seperti tadi, wara adzalika faulaika humul adun. Di luar itu adalah merupakan pelanggaran asas. Jadi syarat pertama keteraturan adalah harus ada peraturan. Satu. Yang kedua, syarat kedua daripada keteraturan adalah ada pengatur. Ada yang mengatur, ada yang memberikan, ada peraturan dan ada yang mengatur. Yang mengatur itu namanya yang menegakkan peraturan tersebut. Jadi mengatur berdasarkan peraturan. Maka dalam bahasa Inggris terkadang disebut dengan law enforcement. Orangnya disebut dengan law enforcer. Jadi orang yang melakukan peraturan tersebut. Jadi law enforcement yang menjelaskan atau memberlakukan peraturan tersebut. Yang ketiga, syaratnya adalah harus ada yang mau diatur. Jadi ada peraturan, ada yang mengatur, dan tentu saja ada yang mau diatur. Kalau orang tidak mau diatur, ya tidak teratur juga. Yang paling penting adalah bahwa law enforcement itu atau kayak menegakkan peraturan itu harus punya hierarki sampai ke atas, ada puncaknya. Kalau di negara biasanya puncaknya di atas adalah raja, kepala negara, presiden dan sebagainya. Jadi harus berkerucut ke atas, ada pelaksana tugasnya. Nah, begitulah juga di dalam Islam harus ada pelaksana tugas tunggal di puncaknya sana. Kalau dalam negara saja ada pelaksana puncaknya di atas, yang kemudian memberikan aba-aba atau memberikan perintah ke bawah, maka harusnya dalam agama juga seperti itu. Supaya apa? Supaya terjadi keteraturan. Kalau tidak seperti itu, tidak mungkin terjadi keteraturan. Kemudian berikutnya ini adalah anjuran perintah kita untuk berdisiplin. Terutama menjaga amanat dan janji. Maka berdasarkan ayat-ayat Al-Quran, berdasarkan juga peraturan ibadah sholat, harusnya yang paling disiplin di seluruh dunia ini adalah umat Islam. Ulangi lagi, harusnya yang paling disiplin adalah umat Islam. Kenapa? Karena sholat saja misalnya dianjurkan dilakukan di permulaan waktu, di awal waktu. Jadi harusnya yang paling disiplin. Jadi harusnya para guru manusia yang ingin berdisiplin di dunia harusnya umat Islam. Tetapi Bapak Ibu sekalian, yang kita saksikan sekarang terbalik. Kebanyakan kalau negara-negara mayoritas Islam itu disiplinnya sangat rendah. Budaya tepat waktunya sangat-sangat rendah. Ya, kalau diundang jam X biasanya datang atau dimulai acaranya jam X tambah sekian X. Jam X ditambah biasanya 1/4 X atau setengah X lagi. Nah, jadi jemaah sekalian berbahagia harusnya berdasarkan ayat-ayat Al-Quran dan juga berdasarkan disiplin sholat kita harusnya seperti itu. Bahkan kita lihat misalnya dalam hal puasa. Dalam hal puasa itu benar-benar harus tepat waktu. Maksudnya itu harus 1 Ramadan. Sampai dibikin namanya meeting nasional. Sidang isbat. Jadi sidang isbat itu adalah meeting tingkat nasional, tingkat negara, tingkat kerajaan untuk menentukan kapan masuk 1 Ramadan. Bolehkah kita berpuasa bolehkah kita tidak berpuasa kalau sudah masuk Ramadan? Jawabannya tidak boleh, haram namanya. Kenapa? Karena harus tepat waktu. Jadi puasa tepat waktu. Bolehkah kita wukuf di Arafah tanggal 10 atau tanggal 11 Zulhijjah? Jawabannya tidak boleh. Wukuf harus tanggal 9. Kenapa ya? Tepat waktu. Jadi ibadah-ibadah yang ada umat Islam ini adalah
amanat sebetulnya untuk tepat waktu. Tetapi itu hanya berhenti pada Ramadan, berhenti pada wukuf, berhenti pada sholat saja. Begitu masuk dalam kehidupan sehari-hari, mohon maaf, beribu maaf, kita umat Islam paling susah untuk berdisiplin. Peringatan-peringatan Maulid, peringatan-peringatan Isra Mi'raj, diskusi-diskusi keagamaan yang mengundang banyak orang, jarang sekali yang dimulai tepat waktu sesuai dengan janji undangan yang diedarkan. Padahal janji itu ditulis dalam undangan, tertulis ya. Seminar ini dimulai jam 9 waktu Indonesia Barat. Peringatan Maulid dimulai jam 8 malam waktu Indonesia Tengah misalnya. Tetapi dimulainya kapan? Semuanya sudah hadir, tapi karena Pak Camat belum datang, ditunggu Pak Camat dulu. Pak Camat datang setengah jam kemudian biasanya. Akhirnya kemudian semuanya ikut merasakan akibat keterlambatan satu orang. Seperti itu. Nah, jadi Bapak sekalian, ini sebetulnya bertentangan dengan ajaran agama kita. Al-Quran mengatakan, walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Jadi walladzina hum, dan orang-orang yang mereka itu li amanatihim, terhadap amanat-amanat mereka, wa ahdihim, dan janji-janji mereka. Jadi janji saja, bukan janji-janji. Kalau bahasa kita janji-janji justru nggak bagus. Wa ahdihim ra'un, mereka pelihara. Ra'un itu mereka pelihara. Mereka benar-benar perhatikan. Jadi ini adalah ada amanat. Ini amanat dan juga ahad. Ini adalah sama-sama sebetulnya janji. Amanat ini sudah menjadi bahasa Melayu, amanah. Kemudian ini sudah menjadi doa-doa kita, doa ahad namanya. Yang rajin baca doa ahad, ada namanya doa ahdun, doa ahad. Ini adalah ahad, janji. Jadi jemaah sekalian, Allah katakan salah satu ciri orang beriman itu atau orang benar itu adalah walladzina hum, orang-orang yang mereka itu untuk terhadap amanat-amanat mereka, wa ahdihim, dan ahad-ahad mereka, ra'un. Apa itu namanya ra'un? Dipelihara benar dengan baik. Dijaga baik-baik. Jangan sampai salah. Jangan sampai keliru. Ra'un itu adalah dijaga dengan baik. Bertanggung jawab. Ya. Jadi kata-kata ra'un itu adalah bertanggung jawab. Mari kita lihat ayat-ayat yang berkenaan dengan ini. Kita bisa lihat di sini. Ya. Yang sekalian berbahagia, ini kita lihat pentingnya amanat. Surat Al-Anfal ayat 26. Allah berfirman, wadhkuru iz antum qalilun mustad'afuna. Mana ini? Bukan ini ya. Kita ke atas lagi, satu lagi ya ini. Nih. 25, bukan 26. Wattaqu fitnatan. Takutlah terhadap fitnah. Ya, ini fitnah. Ya. Jadi fitnah, di atas lagi, nah ini dia tuh. Qablil innahu akhulu bainal mar'i wa qalbihi wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassatan wadhkuru antum qalilun mustad'afuna, baru kemudian ya ayyuhalladzina amanu ayat 27 ternyata bagus sekali tepatnya. Jadi tapi bersambung dari atas. Bagus kalau Bapak Ibu baca dari atas tadi. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, la takhunu, ini la takhunu, jangan mengkhianati. Allah ini Allah. Jadi la takhunu Allah. Jangan mengkhianati Allah war rasulah, dan rasulnya. Jadi wahai orang beriman, la takhunu Allah war rasulah. Wa takhunu amanatikum, karena kalau kamu mengkhianati Allah dan rasulnya, kamu mengkhianati amanat kalian. Artinya apa? Kalau Allah dan Rasul saja mereka khianati, apalagi kalau cuma amanatnya kepada sesama. Ya. Jadi ulangi lagi, kalau amanatnya kepada Allah saja dan Rasulnya mereka khianati, apalagi amanat kepada sesama. Makanya jemaah sekalian, ukuran-ukuran kebaikan seseorang sebetulnya adalah dimulai dari kepatuhannya kepada Tuhannya dan Rasulnya. Sama misalnya dalam kehidupan sehari-hari. Kalau kita ingin mencari teman, entah teman biasa, entah teman bisnis dan sebagainya, ataupun pasangan hidup, yang pertama kita lihat selain ibadahnya, selain keberagamaannya,
kita terutama lihat juga hubungannya dengan orang tuanya. Ingat, orang tuanya. Karena kalau dengan orang tuanya saja kasar, apalagi kalau dengan orang lain, dengan kita. Kan begitu. Kalau dengan orang tuanya saja susah untuk akrab, ya bagaimana dengan kita yang orang lain. Orang tua kan punya pamrih terhadap kita yang tidak bisa dibalas. Punya jasa. Ya. Jadi, oleh sebab itulah sama dengan di sini. Wala takhunu, la takhunu Allaha war rasulah. Janganlah mengkhianati amanat Allah dan Rasulnya. Kenapa wa takhunu amanatikum? Karena pasti akan mengkhianati amanat-amanat kalian. Wa antum ta'lamun, sementara kalian menyadarinya. Jadi ini tidak boleh sama sekali ya. Kemudian kita lihat surat Al-Ahzab. Ini ada juga ayat 72. Ini ayat terkenal. Allah berfirman, Inna aradnal amanatah. Inna aradnal amanatah. Sesungguhnya kami telah menyampaikan, mengutarakan, mempropos amanat ini, amanat alas samawati. Jadi apapun kita artikan amanat di sini tidak ada masalah. Tetapi intinya adalah amanat. Tulisannya amanat, amanah. Jadi kami telah memberikan amanah. Jadi kita artikan memberikan saja. Kami sungguh telah memberikan amanah kepada langit, alas samawati, wal ardi, dan kepada bumi, wal jibali, dan juga kepada gunung-gunung. Tetapi langit, bumi, dan gunung-gunung kan tidak punya alat, tidak punya instrumen untuk menjalankan amanah itu, yaitu mereka tidak punya akal sehat sehingga tidak bisa memilih melanggar atau tidak melanggar, khianat atau tidak khianat. Maka fa'abaina, maka mereka enggan. Jadi ini sebetulnya adalah bahasa simbolik yang Allah sampaikan kepada kita bahwa yang bisa menjalankan amanat itu adalah yang diberikan kebebasan untuk memilih, dan alat untuk memilih yaitu akal sehat, dan itu hanya ada pada jin dan manusia. Maka isi neraka nanti juga cuma jin dan manusia. Tidak ada langit, tidak ada bumi, tidak ada gunung-gunung. Kenapa? Karena langit, bumi, dan gunung ini adalah tidak mungkin memikul amanah. Karena tidak mungkin memikul amanah, tidak berlaku istilah berkhianat terhadap amanahnya. Yang berlaku adalah siapa? Nanti manusia di sini, al-insan. Jadi ketika ditawarkan kepada langit, bumi, dan gunung, fa'abaina. Semuanya mereka enggan. Fa'abaina an yahmilnaha. Mereka semuanya, yaitu langit, bumi, dan gunung, semuanya enggan, tidak mungkin, tidak sanggup an yahmilnaha untuk memikul amanat tersebut. Haknya kembali kepada amanat. Lalu kemudian apa yang terjadi? Ya, hanya bisa dipikul asfaqna. Maka kemudian yang sanggup, yang bisa secara secara kemampuan artinya secara potensial ada pada dirinya itu manusia. Washfaqna minha, maka kemudian semuanya takut menerima amanat itu. Sehingga apa yang terjadi? Wa hamalahal insanu. Hamalaha al-insan, jadi al-insanlah yang hamalaha, yang memikulnya, yang memanggulnya. Ini hamalah al-insan, maka hanya manusia yang bisa memanggulnya. Iya. Nah sekarang ukuran zalim dan tidaknya manusia adalah pada amanat tadi, dipikul atau tidak amanat ini. Karena amanat tidak mungkin dipikul oleh langit, bumi, dan gunung, maka tidak berlaku istilah zalim pada langit, zalim bumi, dan zalim gunung. Kalau gunung meletus dan kemudian menghancurkan banyak rumah, tetap bukan kezaliman namanya. Kenapa? Karena tidak punya alat untuk memilih, sehingga kemudian berhak untuk disebut zalim, tidak punya. Begitu ya dengan bumi, begitu ya dengan matahari atau langit. Yang berhak disebut itu adalah manusia. Kenapa? Manusia punya alat. Maka karena manusia punya alat untuk memikul amanat tersebut, maka kalau dia memikulnya, maka dia disebut dengan siddiq, benar, siddiqah. Dia disebut dengan baik. Tapi kalau dia menolak juga, kalau dia tidak memikul amanat itu, padahal dia sudah dia berikan alat untuk memikulnya, maka namanya zalim dan bodoh. Maka di belakangnya dikatakan innahu kana zaluman jahula. Sayangnya manusia itu
ketika menolak atau ketika tidak memikul amanatnya tadi ini, maka dia menjadi zalim. Artinya apa? Untuk tidak zalim harus memikul amanat tersebut. Supaya tidak bodoh, jahil, supaya tidak pandir, maka harus memikul amanat tersebut. Jadi patokannya adalah amanat. Kenapa? Karena kita diberikan alat kemampuan untuk memikul amanat tersebut. Ya. Nah, kita lihat lagi surat Ali Imran. Surat Ali Imran ini adalah surat yang ketiga ayat 75. Allah berfirman, "Wa min ahli kitabi." Dan di antara ahli kitab, ingat ahli kitab itu adalah penganut agama-agama sebelum Islam, tapi agama samawi. Wa min ahli kitabi, di antara ahli kitab, man in ta'manhu. Ada yang jika diamanahkan, ini ta'man dari kata amanah. Jadi ada yang jika diamanahkan, ingat kata amanah itu dari kata aman. Jadi yang namanya amanah itu ya aman. Kalau tidak aman, ya berarti tidak memikul amanah namanya. Jadi diamanahkan itu artinya diberikan kepercayaan karena dianggap aman kalau bersamanya. Itu namanya amanah. Aman dari situ. Jadi ada orang yang jika diamanahkan sesuatu kepadanya, yaitu biqintarin, sejumlah harta benda, entah uang, entah apalah, yu'addihi ilaika, dia akan menunaikannya, dia akan melaksanakannya kepadamu, dia akan bertanggung jawab kepadamu. Tetapi wa minhum, di antara mereka juga ada yang man inta manhu bidinarin, ada juga yang bahkan diamanahkan dengan 1 dinar saja. Ini bikin tarin jauh lebih banyak. Bikin tarin itu adalah sejumlah besar harta, sejumlah banyak harta. Di sini adalah 1 dinar saja. Ada yang walaupun hanya diamanahkan kepadanya 1 dinar saja, la yu'addihi ilaika, dia tidak akan menunaikannya kepadamu. Dia tidak bertanggung jawab kepadamu. Illa, kecuali madum talai qaimah, kecuali kamu terus-menerus mendesaknya. Qaiman itu selalu memintanya. Dalika, yang demikian itu bi annahum qalu laisa alaina fil ummiyin. Yang demikian itu karena mereka berprinsip bahwa tidak dosa bagi kami. Inilah pentingnya pemikiran. Kalau dalam pikiran kita buruk, yang keluar buruk juga. Kalau dalam pikiran kita itu baik, yang keluar baik juga. Maka di sini dikatakan mereka tidak menunaikan amanat itu adalah karena zalika, yang demikian itu karena bi annahum, sungguhnya mereka itu kalau berprinsip. Kita artikan ini berprinsip. Laisa alaina, tidak ada kewajiban bagi kami, maksudnya untuk menunaikan amanat, untuk bertanggung jawab atas amanat fil ummiyin, tetap orang-orang Mekah. Sabil, tidak ada jalan bagi kami, tidak ada dosa bagi kami. Wa yaquluna 'alallahil kadziba. Mereka berkata atas nama Allah dusta. Karena mereka menjual-jual nama Allah seperti itu. Seakan-akan dikatakan tidak apa-apa kami membunuh kalau bukan orang Yahudi dan Nasrani misalnya. Tidak apa-apa kami membunuh ataukah mengkhianati kalau bukan penganut agama samawi sebelum agama Muhammad, seperti itu. Jadi kalau selain daripada agama kami boleh kami khianati. Dan ini juga sekarang terkadang diam-diam menyusup ke dalam pemikiran kita kaum muslim, tentu sebagian ya. Ada yang seakan-akan kalau merasa kalau orang lain tidak apa-apa disakiti, tidak apa-apa dikafir-kafirkan. Kenapa tuh mereka agamanya lain? Ini ada juga yang seperti itu. Padahal ini sudah ditegur dalam Al-Qur'an, itu tidak benar. Maka kenapa tidak benarnya ini? Yaquluna 'alallahil kadziba. Mereka berkata atas nama Allah al-kadziba, dusta. Kalau bahasa sehari-harinya mereka menjual nama Allah. Wahum ya'lamun, padahal mereka tahu persis bahwa mereka tidak menemukan alasan untuk itu di dalam kitab suci Al-Quran. Tidak ada alasan untuk melakukan itu di dalam Al-Quran. Ya. Bala, yang benar ialah tidak perlu melihat apakah dia ahli kitab atau bukan ahli kitab. Tidak perlu melihat apakah dia beragama atau tidak beragama. Pokoknya relasi kita dengan sesama, kalau itu berkaitan dengan relasi amanah, tidak melihat agama, ras, dan warna kulit, harus ditunaikan. Bala, yang benar ialah man aufa bi ahdi, siapa yang menepati ahad janjinya. Man aufa bi ahdi, siapa saja menepati janjinya. Ingat kata siapa saja, berarti orang Jepang, orang Cina, orang Korea, orang Eropa, Amerika, dan sebagainya, siapa saja.
Jadi man aufa bi'ahdi wattaqa, dan bertakwa artinya takut, fa innallaha yuhibbul muttaqin, maka Allah mencintai orang bertakwa. Jadi cuma sekalian, salah satu tanda orang bertakwa itu adalah apa? Memenuhi janjinya. Nah, kita sudah selalu berpuasa la'allakum tattaqun, tetapi begitu keluar dari Ramadan tidak tepat lagi. Waktu Ramadan itu tepat. Tepat apa? Tepat buka puasanya. Ya, begitu beduk ditabuh langsung kita langsung kita minum. Seakan-akan bersamaan antara tabuhan pertama dengan tertuangnya air ke dalam mulut kita. Seperti itu. Kayak di komando, di orkestrasi. Ya. Luar biasa. Begitu tepat waktunya kalau berbuka puasa. Tapi begitu berkaitan dengan yang lain, tiba-tiba tidak tepat waktu. Undangan maulid jam 9, dimulai jam 10. Undangan seminar atau webinar jam 7.30 malam atau jam 8 malam. Dimulainya jam 9, dan seterusnya, dan seterusnya. Ini terjadi hampir di seluruh komunitas umat Islam. Ya. Padahal mereka berpuasa, tujuannya puasa apa? La'allakum tattaqun. Maka Allah mengatakan, siapa saja man aufa bi'ahdihi, maka kenapa negara-negara yang maju? Karena tepat waktu. Setiap negara-negara yang tepat waktu pasti maju. Berbanding lurus antara kedisiplinan sebuah masyarakat dengan kemajuannya. Jadi man aufa bi'ahdi wattaqa fa innallaha yuhibbul muttaqin. Jadi siapa memenuhi janjinya, ya, jadi ahadnya. Ciri-ciri orang fasik itu adalah mengingkari ahadnya. Coba kita lihat misalnya ayat lain ya. Kita buka di sini surat Al-Baqarah juga. Ini sudah ada surat Al-Baqarah 1, kita ambil sini lagi ya. Ayatnya 27 melewat ya. Jadi ini adalah ciri-ciri orang yang 26 ya, 26 itu adalah orang yang fasik ini. Kita innallaha la yastali, panjang kita langsung ambil. Ini ambil ini. Yudilluhi katsiran wa yahdi bi katsira wa ma yudillu bihi, melalui perumpamaan nyamuk. Allah beri hidayah dan Allah juga memberikan kesesatan. Dan tiada yang sesat illa bihi, dengan perumpamaan nyamuk, illal fasiqin, kecuali orang fasik. Siapa orang fasik ini? Siapa orang fasik ini? Allah mengatakan, alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqih. Orang fasik itu adalah mereka yang melanggar, yang quduna ahdallah. Orang yang melanggar, yang quduna ahdallah, melanggar janjinya dengan Allah. Min ba'di mitsaqih, setelah dia dikukuhkan. Ini misak itu setelah dia kukuhkan, setelah dijelaskan. Ya, apalagi sekarang Pak sekalian namanya undangan kan tertulis. Ya, diedarkan di grup-grup. Jam sekian tiba-tiba dimulainya molor, kira-kira setengah jam, bahkan ada sampai 1 jam dan sebagainya. Jadi salah satu ciri orang fasik itu adalah alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqihi. Ya, seperti itu jemaah sekalian. Nah, jadi kita kembali lagi di sini. Perlindungan dari Allah, jangan sampai kita termasuk seperti itu. Jadi walladzina hum li amanati wa ahdihim ra'un. Jadi tanda orang beriman, orang bertakwa selanjutnya adalah terhadap amanat-amanat mereka dan janji-janji mereka, ahad-ahad mereka, ra'un, mereka pelihara betul. Mereka disiplin. Jangan sampai seperti ini. Nah, kalau lihat ini justru ditahan itu apa namanya? Ditahan itu jam. Nah, jadi jemaah sekalian berbahagia, kita tidak boleh seperti itu ya. Nah, kemudian berikutnya lagi apa? Yang berpegang teguh kepada sumpahnya, kesaksiannya. Bersumpah itu kan bersaksi. Ya, jadi orang yang disumpah adalah orang yang bersaksi. Ya, jadi kalau di pengadilan itu orang yang bersaksi disumpah. Siapa yang disumpah di sini? Lihat di atas paus kalian ini tulisannya. Pegawai negeri sipil. Ya, pegawai negeri sipil. Ya, kalau di ikhwan kita di Malaysia atau di Singapura mungkin pegawai negeri juga, pegawai kerajaan ya, pegawai kerajaan. Kalau di Indonesia pegawai negeri sipil. Disebut sipil karena dia bukan tentara, bukan polisi, namanya sipil tapi pegawai negeri. Nah, jadi Mas Kaiser bahagia setiap pegawai negeri diambil sumpahnya. Di Mas Kaiser bahagia ini. Sumpahnya apa? Kalau orang Islam lihat ini, Quran, kitab suci. Kitab suci di mana? Di atas kepalanya coba.
kitab suci di atas kepala, tetapi jemaah sekalian sering sekali ini tidak menjadi semacam penghayatan. Apa artinya coba Pak sekalian? Coba kita merenungkan. Apa maknanya itu kalau orang Islam disumpah, kitab suci diangkat di atas kepalanya? Artinya bahwa di dalam sumpah saya ini, saya menjunjung tinggi isi Al-Quran. Ingat, saya menjunjung tinggi isi Al-Quran. Kalau tidak begitu, berarti ini hanya formalitas. Dan ini adalah mempermainkan Al-Quran namanya. Siapa yang tidak berprinsip sesuai dengan substansi tadi, maka dasarnya hanya mempermainkan Al-Quran. Jadi ini bukan permainan Pak Bu sekalian. Apabila ini menyadari kalau ini hanya formalitas, apabila ini menyadari kalau ini hanya formalitas, apabila ini hanya menyadari kalau ini formalitas, ini adalah dituntut di hadapan Allah SWT mempermainkan kitab sucinya. Disumpah dengan kitab suci. Al-Quran artinya apa? Bahwa saya siap menjunjung tinggi isi kitab suci Al-Quran. Ulangi lagi, isi kitab suci Al-Quran. Menjunjung tinggi. Jadi artinya apa? Semua tindakan-tindakan saya, kami di sini, harus sesuai dengan Al-Quran. Tidak boleh melanggar Al-Quran. Di antaranya tadi adalah Al-Quran mengatakan tidak boleh melanggar janji dan tidak boleh melanggar amanat. Sebutkan seperti itu. Walladzina hum, dan orang-orang yang hum mereka bisyahadatihim. Bisyahadatim, kesaksian mereka, qaimun, mereka tegakkan. Qaim itu berdiri. Ya. Jadi qaim itu adalah orang yang berdiri sebetulnya. Dari kata qama yaqumu qaim, ya, berdiri. Jadi artinya mereka berdiri tegak mempertahankan kesaksiannya, melaksanakan kesaksiannya. Jadi walladzina hum bisyahadatim qaimun. Orang-orang yang mereka itu terhadap kesaksiannya qaimun. Apa itu kesaksian? Kesaksian itu adalah bentuk lain daripada keadilan. Karena tidak boleh memihak. Kesaksian itu tidak boleh memihak. Tidak boleh kita bersaksi benar kalau dia keluarga kita. Bersaksi salah kalau orang lain tidak boleh. Harus kalau keluarga kita salah ya salah. Orang lain benar ya benar. Itu namanya syahadat. Ingat kata syahadat di sini satu asal kata dengan syahadat kita. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Satu asal kata dengan bala syahidna pada saat kita disumpah dalam perut ibu kita. Jadi walladzina hum bi syahadatihim qaimun. Nah, jemaah sekalian, ini syaratnya syahadat ini adalah harus adil. Qaimun ini dalam keadilan. Tidak boleh memihak. Mari kita lihat di sini, ya. Ini kita lihat surat Al-Maidah ini. Ayat 8. Surat Al-Maidah surat 5 ayatnya 8. Apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Yang dipanggil orang beriman. Jadi kalau kita merasa beriman ya harus terpanggil di sini. Apa perintah Allah di sini? Kunu. Kunu artinya apa? Jadilah. Ya. Kawamin, ini tadi kawamin dari kata kama kan, kawamin itu terus menerus. Kalau ini kalau tadi sini adalah kalau tadi qaim berdiri menegakkan, kalau kawamin terus menerus menegakkan, artinya bertanggung jawab dalam menegakkan. Kata kawamin ini juga dipakai untuk suami kepada istrinya. Dalam surat An-Nisa dikatakan ar-rijalu qawwamina atau ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Di dalam surat An-Nisa itu ar-rijalu qawwamun 'alan nisa. Artinya apa? Suami-suami bertanggung jawab terhadap istri-istrinya. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Suami bertanggung jawab kepada istri. Itu qawwam. Jadi artinya apa kawan di sini? Bertanggung jawab, ya, menegakkan. Jadi orang beriman, kunu jadilah orang-orang yang bertanggung jawab semata-mata karena Allah, bukan karena uang, bukan karena pangkat, bukan karena popularitas. Dalam menegakkan apa? Syuhada, kesaksian tadi. Syuhada, ya, menegakkan syuhada kesaksian. Bil qisti, dengan seadil-adilnya. Apa yang disebut dengan bil qisti? Seadil-adilnya yaitu wala yajrimannakum syana'anu qaumin.
Wala yajrimannakum syana'anu qaumin. Janganlah engkau yajrimannakum, janganlah engkau melakukan perbuatan kriminal, perbuatan salah, perbuatan jahat, perbuatan memihak, perbuatan tidak benar, syana'anu qaumin, kepada suatu kaum yang kamu tidak senangi. Janganlah kamu bersikap parsial. Kan kalau hukum itu kan imparsial, tidak boleh memihak. Jadi la yajrimannakum syana'anu qaumin. Jangan sampai kamu melakukan kejahatan dosa hanya karena kebencianmu, ketidaksenanganmu pada suatu kaum. Kenapa menggunakan kata kaum? Karena komunitas. Dan biasanya cenderung kita melakukan generalisasi. Ya. Kita cenderung melakukan generalisasi. Ada satu dua orang dari suatu komunitas yang melakukan keburukan, kita anggap semua komunitas itu buruk. Nah, ini salah. Ya, jadi la yajrimannakum syana'anu qaumin, jangan sampai karena ketidaksenanganmu kepada satu kaum lantas kamu melakukan perbuatan jahat, perbuatan dosa. Melakukan perbuatan ala tadilu, bersikap tidak adil. Jadi keadilan tidak boleh dihalangi oleh ketidaksenangan kita kepada suatu komunitas, alias keadilan itu tidak tergantung kepada komunitas-komunitas, tidak tergantung kepada community, tidak tergantung kepada society, masyarakat tertentu. Siapa saja dari anggota komunitas, siapa saja dari anggota society, kalau dia salah ya harus salah, kalau dia benar harus dibenarkan tanpa melihat agamanya, rasnya, dan warna kulitnya. Itu yang disebut dengan bil qisti di sini. Dan itu adalah tanda orang yang beriman di sini. Kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qisti. Dan Allah mengatakan, dulu tetaplah berbuat adil. Huwa aqrabu littaqwa wattaqullah. Karena hanya dengan beradillah kalian menjadi orang yang paling mendekati takwa. Jadi tanda ketakwaan yang paling dekat adalah berbuat adil. Huwa, adil itu adalah aqrabu, paling dekat relasinya dengan takwa, littaqwa. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah, dan seterusnya. Jadi ini dimasukkan serbagnya. Kita lihat lagi surat An-Nisa di sini. Surat An-Nisa ayat 135. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, kunu, ini sama tadi. Kunu qawwamina. Ini tadi mirip tadi dengan surat Al-Maidah ini. Ya. Ini tadi adalah ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina. Ini juga sekarang surat ini. Surat An-Nisa 135. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qisti. Jadi wahai orang beriman, jadilah penegak bil qisti, keadilan, syuhada, dalam kesaksian. Lillah, semata-mata karena Allah, bukan karena dibayar, bukan karena ingin terpilih menjadi anggota parlemen. Walau ala anfusikum, walaupun itu merugikan dirimu sendiri. Walaupun itu tidak berkenan dengan dirimu sendiri, tidak berkenaan dengan subjektivitas kamu sendiri, tidak sesuai dengan ego kamu sendiri. Walau ala anfusikum awil walidaini, ataupun merugikan kedua orang tua kamu, wal aqrabina, ataupun kerabat-kerabat kamu. Coba, begitulah yang disebut dengan keadilan. Kalau umat Islam menegakkan ini, Pak Bos sekalian, maka benar-benar disebut dengan kuntum khaira ummah, kalian adalah umat yang terbaik. Jadi walau ala anfusikum, dirimu, awil walidaini, kedua orang tuamu, wal aqrabina, kerabat-kerabat kamu. In yakun ghaniyan aw faqiran fallahu aula bihima. Kesaksian tidak boleh runtuh, keadilan tidak boleh bubar, hanya karena yang bersangkutan itu adalah kaya atau miskin. Apa sebabnya? Kekayaan tidak boleh mempengaruhi hukum. Kefakiran juga tidak boleh mempengaruhi hukum. Apa pengaruh kekayaan terhadap hukum? Sogokan biasanya. Rasuah. Sedangkan apa pengaruh kefakiran terhadap keadilan? Rasa ibah, kasihan. Fallahu a'la bihima. Harusnya Allah lebih utama daripada keduanya. Apa sebabnya? Allah yang paling kaya dari yang paling kaya. Fakir, Allah yang paling pantas kita merasa ibah kepada ajarannya apabila kita injak-injak. Fallahu a'la bihima.
Fala tattabi'ul hawa, maka jangan pernah mengikuti al-hawa, yaitu hawa nafsu, subjektivitas, ego, anta dulu dalam menegakkan keadilan. Coba kita lihat ayat-ayat Al-Quran, begitu indahnya. Ya. Kita teruskan ini tadi. Jadi walladzina hum bisyahadatim qaimun. Itu orang-orang yang terhadap kesaksiannya ditegakkan, qaimun. Kemudian menjaga sholatnya. Salah satu yang penting dalam sholat kita itu adalah kunut. Ya, ini adalah orang yang sedang kunut. Ya. Jadi menjaga sholatnya. Jadi orang-orang yang juga menjaga sholatnya. Ya. Walladzina hum ala sholatim yuhafidun. Dan orang-orang yang terhadap sholatnya dijaga. Walladzina hum ala sholatihim yuhafidun. Jadi orang-orang menjaga salatnya. Menjaga apa di sini salatnya? Pertama adalah tentu waktunya tadi. Ya. Inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Surat An-Nisa ayat 103. Harus jaga waktunya. Yang kedua, dijaga syarat-syarat dan rukun-rukunnya supaya berjalan dengan baik. Tidak boleh kita bermain-main dalam salat atau mempermain-mainkan salat. Apa sebabnya? Salat adalah mi'raj. Ingat surat ini adalah Al-Ma'arij. Jadi walladzina hum ala salatihim yuhafizun, dijaga dengan baik. Sehingga kemudian dia khusyuk dalam salatnya. Jadi walladzina hum ala salatihim yuhafizun. Ini beberapa ayat kita temukan dalam Al-Quran. Kita ambil salah satunya adalah di dalam surat Al-Baqarah ini dia. Surat Al-Baqarah surat 2 ini, surat Al-Baqarah ayatnya 238. Allah berfirman, hafizu ala salawat. Kalau tadi itu yuhafizun, hafizu ala salawat. Jagalah salat-salat. Jadi jagalah, hafizu ala salawat. Salawat ini adalah bentuk jamak dari salat. Ini bentuk tunggalnya salat, ini bentuk jamaknya salawat. Bentuk jamaknya salat, salawat, ini sama dengan salat, salawat. Apa itu salawat? Yang mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Itu namanya salawat juga. Apa sebabnya? Salawat sama dengan salat. Karena tidak sah salat kalau tidak baca salawat. Setiap kita salat wajib baca salawat. Baik itu salat sunat, maktubah, salat wajib, maktubah, ataupun salat sunat. Jadi salat sunat ataupun salat wajib membaca selawat sehingga Suara Ustaz kok hilang ya? Suaranya nggak keluar, Ustadz. Hilang, oh iya hilang. Iya, suaranya nggak ada. Oh, saya kira saya udah. Bapak-bapak sekalian, mohon maaf ya tadi keluar ya. Disconnect. Ini belum bisa masuk nih ya. Ini udah masuk bukan? Sudah masuk. Sudah masuk, Ustaz. Ya, udah deh. Sudah. Nah, sekarang
Ini kelihatan nggak Pak Bu sekalian? Screen kelihatan. Kelihatan Ustaz. Oke, Nah, Ustaz. tadi kita sudah sampai di sini. Ya, sampai sini tadi. Ya, hafizu ala salawat. Jagalah salat kalian. Tapi salatnya menggunakan bentuk jamak. Sehingga bertulis salawat. Ya, wassalatil wusta. Jadi salawat itu adalah nama lain daripada salat. Karena sama-sama memang salat artinya juga berhubungan dengan Allah. Salawat juga adalah bentuk jamak daripada salat. Ya, ini salawat, salat. Hafidhu ala salawat was salatil wusta. Jadi artinya apa? Begitu pentingnya salat sehingga tidak sah salat kalau kita tidak berselawat, baik itu dalam salat fardu, salat maktubah namanya, ataupun salat sunat. Ya. Jadi salat sunat ataupun salat fardu sama-sama wajib baca salawat. Artinya wajib, tidak sah salatnya kalau tidak baca salawat. Wassalatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Dan kumu berdirilah semata-mata karena Allah, qanitin. Apa qanitin? Berdiri tunduk, kurang tepat. Berdiri semata-mata karena apa? Kunut. Qanit ini orang yang kunut. Ya. Kumu berdirilah lillah, menghadap kepada Allah semata-mata untuk Allah, qanitin, dalam keadaan kunut. Makanya Pak Bu sekalian, di antara Islam kita ini, mazhab Islam kita ini, ada yang kunut kalau salat. Yang berbeda adalah ada yang kunutnya cuma waktu salat subuh, ada yang kunut setiap salat, setiap waktu salat. Jadi qumu lillahi qanitin. Ini kumu berdiri lillah semata-mata untuk qanitin. Kenapa? Kita tahu dalam hadis Nabi mengatakan bahwasanya berdoa itu adalah mukhul ibadah, otaknya ibadah, intisarinya ibadah. Artinya salat itu kan adalah merupakan tiangnya agama, berarti tiangnya ibadah. Nah, kemudian apa otaknya tiangnya ibadah? Ya doa. Jadi kalau kita salat baru tidak berdoa, sebetulnya tidak sejalan dengan hadis tadi. Doa mukhul ibadah. Jadi harusnya kalau salat kita anggap sebagai ibadah, ya harusnya ada doa di dalamnya. Dan doa itu namanya qunut. Ya. Maka dikatakan wa qumu lillahi qanitin. Berdirilah semata-mata untuk Allah dalam keadaan qunut. Nah, inilah jemaah sekalian yang kita jadikan tadi sebagai background ayat ini. Jadi walladzina hum ala salatim yuhafizun ulaika fi jannatin mukramun. Mereka-mereka seperti inilah tadi yang Allah janjikan sorga yang dimuliakan. Ulaika, mereka itulah fi jannatin, yang akan menempati sorga, yang akan ditempatkan di dalam sorga. Mukramun, dan dimuliakan, yang sorga yang dimuliakan. Mukramun di sini orangnya juga dimuliakan, bukan hanya sorganya, tetapi mukramun orang-orang ini. Jadi orang-orang yang alladzina, orang-orang yang, mereka inilah mukramun, mereka adalah orang-orang yang dimuliakan. Lalu kemudian jemaah sekalian, pada saat mereka menyaksikan Nabi beribadah di Ka'bah Baitullah, mereka pada mendatangi Nabi, mengejek-ejeknya dari samping kanan dan dari samping kirinya. Famali, ini Allah berfirman, famalil ladina kafaru kibalaka muhtin. Ada apa Muhammad? Kok kenapa mereka al-kafirun? Alladzina kafir, orang yang kafir, orang yang menentang Nabi di Mekah terutama. Ini kan surat Makkiyah. Ingat jelas sekali, surat Al-Ma'arij ini adalah Makkiyah, artinya turun di Mekah. Nah, ini menceritakan ketika Nabi pergi ke Ka'bah, Baitullah. Di sana Nabi tawaf, baru kemudian salat. Lalu kemudian mereka mendatangi Nabi, mempermainkannya. Ada yang melemparkan perut kambing kepada Nabi, ada yang mentertawakan Nabi. Mereka datang dari samping kanan dan dari samping kiri mereka ini. Famali alladzina kafaru kibalaka muhtin. Ada apa kok mereka orang-orang yang menentang kamu Muhammad datang kepada kamu, kibalaka, menuju kepada kamu, ke arahmu, muhtain, dalam keadaan bergegas-gegas, anil yamin, dari arah kanan, wa anis shimal, dari arah kiri, aizin, dalam keadaan berkelompok-kelompok. Apa mereka lakukan? Mereka sebetulnya tujuannya adalah menghalangi Nabi untuk melakukan salat. Jadi artinya apa? Sebelum salat diwajibkan kepada Nabi, Nabi sudah salat. Kenapa? Karena salat ini adalah ibadah yang termasuk paling tua sebetulnya. Mari kita lihat dalam surat Al-Alaq di sini ya. Surat yang ke-96. Ya, ini dia 96 Al-Alaq. Ayatnya kita lihat dari sini ya.
Ini dia ayat 9 dan 10. Ara'aital ladzi yanha. Ini surat Al-Alaq, ini adalah surat Makkiyah juga. Ara'aita, bagaimana pendapatmu? Ataukah apakah engkau sudah melihat? Ara'aita ini bisa bermakna apa pendapatmu, bisa bermakna sudahkah engkau melihat? Alladzi, orang yang yanha, melarang, menghalang-halangi. Yanha itu melarang, menghalang-halangi. Menghalangi siapa? Abdan, seorang hamba. Siapa hamba di sini? Ya Nabi Muhammad. Idza shalat, ketika dia salat. Nah, jadi jemaah sekalian berbahagia, jadi Nabi itu salat sebelum diwajibkannya salat. Ini abdan idza shalla. Ya. Jadi ara'aital ladzi yanha abdan idza shalla. Bagaimana pendapatmu, atau sudahkah kau melihat orang-orang yang kerjanya menghalang-halangi seorang hamba ketika sedang sholat? Inilah tadi yang dibicarakan di sini dengan kata-kata famali alladzina kafaru kibalaka muhta'in anil yamini wa anis shimali aizin. Nah, Bapak Ibu jemaah sekalian berbahagia, mereka-mereka yang menghalang-halangi Nabi melakukan sholat itu nantinya ada di antara mereka masuk Islam, ada yang bersungguh-sungguh masuk Islamnya, tapi tidak sedikit juga hanya formalitas untuk mengambil kesempatan di dalam keberhasilan Nabi, menarik perhatian banyak orang dari seluruh penjuru, dan karenanya kemudian pemasukan zakat, infak, sedekah menjadi banyak, baitul malnya Islam begitu besar. Ada di antara mereka yang masuk Islam hanya untuk membidik baitul malnya, untuk dikuasai baitul malnya Islam, untuk digunakan kepentingan-kepentingan mereka dan kelompoknya saja. Nah, Bapak Ibu sekalian berbahagia, maka mereka inilah sebetulnya adalah menghalang-halangi sholat. Menghalang-halangi sholat artinya apa? Mereka itu adalah menghalangi relasi hamba dengan Tuhannya, dan berarti juga menghalang-halangi selawat. Karena begitu berselawat, mendengarkan Nabi berselawat, dia sudah menyebut keluarganya. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Dan banyak di antara mereka yang tidak senang dengan Muhammad dan keluarga Muhammad. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian, apa yang kita pelajari pada malam hari ini memberikan kepada kita gambaran mengenai apa yang dibolehkan dan apa yang tidak dibolehkan dalam agama kita. Yang kedua, memberikan pandangan kepada kita tentang pentingnya menjaga amanah dari Allah SWT dan sesama manusia, karena itu adalah merupakan tanda kemanusiaan kita. Kalau bermanfaat itu dari Allah SWT, kalau ada kekurangan dan kehilafannya itu adalah dari kekurangan dan kehilafan al-fakir, mohon dimaafkan. Walaupun minkum yang mau bertanya dipersilakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Nur. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ali Muhammad. Baik. Barakallahu fiik. Ustaz, cantuman tajuk surah Ma'arij tu, kalau saya cantumkan antara peristiwa amanah tadi, ayat 32, kemudian berakhir dengan ulaika fi jannatin makrumin, orang-orang yang memiliki syurga kemuliaan tadi, maka amanah itu dalam konteks besarnya dan agungnya adalah perjanjian alastu rabbikum kita yang kita terlupa. Dan kalau kita teringat, maka kita juga akan teringat kembali ini ja'ilun fil ardi khalifah, surah Baqarah. Dan akhirnya kita tidak akan bertindak seperti iblis dalam ayat pasal jadu illal iblis. Dan inilah peringatan dalam salat setiap kali kita berselawat sebagai pintu mi'raj kita dalam Ma'arij, topik kita. Beri pencerahan cantuman saya tadi, Ustaz. Barakallahu fiik. Afwan semua. Baik, terima kasih banyak Pak Nur. Jadi Bapak Ibu jemaah sekalian berbahagia, tadi kita lihat di ayat 32 ini adalah salah satu tanda orang yang dekat kepada Tuhannya, orang beriman, orang bertakwa, ialah walladzina hum li amanatihim, yaitu orang-orang yang terhadap amanat mereka, wa'adim, dan janji mereka raun. Secara mendalam, apa itu amanat? Amanat itu adalah perjanjian setia kita kepada Allah di Lauhil Mahfuz, ataukah di alam arwah, alam ruhani, yaitu alam alastu rabbikum. Itu adalah amanat pertama. Alastu birabbikum qalu bala syahidina, itu amanat pertama.
Inilah yang tidak dilakukan oleh gunung-gunung, bumi, dan langit. Langit dan bumi, gunung-gunung ketika akan tercipta tidak ada pertanyaan alastu birabbikum, lalu mereka menjawab qalu bala syahidna. Tidak ada. Itu hanya ada pada manusia saja. Maka itu adalah amanat. Setelah kita lari ke dunia ini, Allah memilih salah seorang di antara kita. Allah memilih manusia-manusia atau insan-insan suci untuk mengantarkan, mengingatkan kembali tentang amanat ini. Jadi Nabi, Rasul, orang-orang suci, insan kamil, para imam adalah datang mengingatkan kita tentang amanat ini. Nah, ketika kita menerima mereka sebagai penyampai dan pengingat amanat, dalam bahasa Al-Quran dengan basyira wa nadira, namanya ahad. Jadi menerima mereka adalah merupakan ahad. Jadi ahad dan amanat ini tidak bisa dipisahkan. Apabila kita melaksanakan ini dan menerima ini sebagai satu kesatuan, maka inilah nanti yang disebut di sini dengan ulaika fi jannatin mukramun. Mereka itu adalah orang-orang yang ditempatkan di dalam surga yang mukramun. Makanya ayat ini, amanat dan ahad inilah yang menyebabkan terwujudnya yang disebut dengan khalifatullah fil ard. Ketika Allah mengatakan wa qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Jadi kata khalifah itu adalah orang yang Allah tunjuk untuk kepadanya kita berahad. Kenapa? Karena khalifah tersebut datang kepada kita, mengingatkan kita, mengalungkan kembali di leher kita amanat yang telah kita janjikan di alam rohani tersebut. Sehingga menolak mereka berarti menolak ahad, dan berarti menolak seluruh totalitas kemanusiaan kita. Dan itu yang terjadi pada iblis, sehingga iblis itu disebut dengan aba wastakbara, dan dia tidak disebut lagi sebagai insan, tidak disebut sebagai hamba, tetapi iblis saja. Iblis artinya secara bahasa adalah yang menyesal selama-lamanya. Jadi iblis itu secara bahasa artinya menyesal selama-lamanya. Jadi illa iblis, kenapa aba wastakbara wa kana minal kafirin? Tentu kita minta perlindungan dari Allah dari hal seperti itu. Na'udzubillahi min dzalik, tsumma na'udzubillahi min dzalik. Berikutnya lagi, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Pak. Yang ayat tadi walladzina hum 'ala salawatihim yuhafizun itu Ustaz. Surat Al-Baqarah. Ini tentang sholat dan salawat Ustaz ya. Oh, yang hafiz berarti di sini tadi ya, ini tadi ya, ini. Surah Hafiz. Ini dia. Itu dia Ustaz ya. Bolehkah begini Ustaz, pertanyaan saya, bolehkah saya mengganti sholat di sini dengan Nabi Muhammad kita Shallallahu Alaihi Wasallam? Dan saya menerjemahkan bahwa orang-orang yang menjaga gitu hubungannya dengan Nabi gitu. Kan silah ini kan juga hubungan, dan salat itu kan sebagaimana disampaikan oleh Ustaz tadi bahwa salawat itu tidak bisa dipisahkan gitu. Jadi sungguhnya salat itu adalah Nabi, karena dia adalah alat mi'raj kita untuk sampai kepada Allah. Tidak ada yang lain, hanya beliau. Karena dia adalah hablun mamdud, yang tali yang diulur Tuhan gitu untuk sampai kepadanya. Enggak ada yang lain. Nah makanya ini harus dijaga gitu hubungan ini. Kita harus berpegang teguh dengan tali ini gitu. Salawat ini adalah tali. Mohon penjelasannya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustaz Wahidin. Jadi jemaah sekalian, kita runut kembali. Pertama-tama sebelum yang lain ada, yang ada adalah Allah. Jadi pertama-tama sebelum yang lain ada, yang ada adalah Allah. Jadi Allah dulu. Jadi yang pertama-tama adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita Allah. Jadi kita tulis dulu di sini. Ya. Jadi yang pertama sekali ada sebelum yang lain adalah Allah. Ini adalah Allah. Apa yang kita ketahui dari Allah? Selain bahwa dia ada dalam zatnya, tidak ada yang bisa kita ketahui. Kenapa? Karena Allah itu adalah zatnya adalah
basit, sangat sederhana. Bahkan disebut dengan basitul hakikah. Ya. Hakikat kesederhanaan adalah dia. Yang bisa kita tahu adalah bahwa di dalam dirinya ada ilmu, pengetahuan. Ya, cuma digambarkan dalam Al-Quran bahwa pengetahuan itu dalam lauhin mahfuz, dalam lembaran yang terjaga. Di mana keterjagaannya? Ya di dalam diri Tuhan, bukan di luar. Kalau di luar kan berarti ada dua entitas. Ya dalam zatnya, jadi ilmu yang dalam zatnya bisa kita tahu ya ilmu. Ya. Nah, jadi jemaah sekalian kita mulai ada ilmu di dalam zatnya. Nah, kemudian jemaah sekalian, ilmu ini, ya, ilmu inilah nanti yang kemudian ilmu inilah nanti yang disebut dengan nanti Alkitab, kan begitu. Ilmu ini kan nanti Alkitab. Jadi ketika masih ada di sana namanya Filahim Mahfuz. Ketika Alkitab itu keluar namanya Taurat, Injil, dan terakhir adalah Al-Quran yang disebut dengan Suhuf. Ya, Suhuf. Kita sebut dengan Alkitab saja ya, Alkitab. Ini Alkitab. Ya, ini adalah Alkitab. Lahirlah Alkitab. Ya, dalam hal terakhir ini adalah namanya Al-Quran ya, Alkitab. Ya, Allah adalah Alkitab. Nah, pertanyaan, siapa yang membawa kitab ini dan kepada siapa kitab ini dibawa sehingga sampai kepada kita? Kan begitu. Yaitu kepada Nabi Muhammad, malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad. Yaitu sini adalah Muhammad. Nah, ini dia Muhammad. Nah, pertanyaannya ialah di mana kitab suci ini diberikan kepada Nabi Muhammad? Jawabannya kepada jiwanya Nabi. Ingat, jawabannya adalah kepada jiwanya Nabi. Dengan demikian, kitab suci itu adalah jiwanya Nabi itu sendiri. Ya namanya di jiwanya kan berarti menyatu. Beda dengan misalnya kertas di atas meja, itu tidak menyatu. Tapi kalau Alkitab, Al-Quran, ilmu Allah disimpan pada jiwanya Nabi, karena menjadi adalah jiwanya Nabi itu sendiri. Sehingga Alkitab, Al-Quran dengan Muhammad tidak bisa dipisahkan. Jadi Alkitab adalah Muhammad. Ingat, Alkitab adalah Muhammad. Muhammad adalah Alkitab. Ditarik ke sini sama. Alkitab adalah Muhammad dan Muhammad adalah Alkitab. Kalau kemudian Alkitab adalah Muhammad dan Muhammad adalah Alkitab, dari mana tadi Alkitab ini? Di dalam diri Allah. Di surah Lauhul Mahfuz. Jadi siapa yang tersimpan di Lauhul Mahfuz sebetulnya adalah Muhammad. Cuma ketika tersimpan di sana namanya Ahmad. Atas dasar itulah, karena yang membawa tadi ke sini adalah malaikat, maka dikatakan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, dan karenanya kita juga diminta seperti itu. Kalau kita ingin kembali ke atas ini, maka mau tidak mau kita harus ke sini. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Jadi di sini adalah kita. Kita di sini adalah manusia biasa. Kita di sini adalah harus berselawat kepada Nabi, karena melalui itu kita bisa sampai ke atas ini. Dengan melalui Nabi, berarti kita akan ke sini semuanya nih. Geraknya ke sini. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Jadi ini tidak bisa dipisahkan, satu kesatuan. Dan jemaah sekalian berbahagia, inti daripada kitab suci adalah Muhammad, dan inti daripada Muhammad adalah salat. Karena salat itu adalah berdiri, ruku, sujud, dan duduk. Bacaannya adalah Ahmad. Berdiri adalah alif, ruku adalah ha, kemudian sujud adalah mim, dan duduk adalah dal. Ahmad. Jadi salat adalah Muhammad atau Ahmad itu sendiri, dan berarti salawat adalah Muhammad itu sendiri. Itulah sebabnya tidak bisa kita sampai kepada Allah kalau tidak melalui Muhammad, karena Muhammad adalah Mi'raj atau Ma'arij. Dia adalah tangga untuk sampai ke sana melalui selawat dan salat. Melalui selawat dan selawat. Seperti itu. Berikutnya lagi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Yang dari Alkitab ini Ustaz. Ya. Ada hadis yang mengatakan bahwa alimal haq haq mal ali. Alimal kitab alkitab mal ali. Mohon pencerahan sedikit di situ Ustaz, menyambung dari sini. Afwan Ustaz. Baik, terima kasih banyak. Jadi jemaah sekalian bahagia, kita sampaikan bahwasanya
yang namanya agama ini tidak boleh berhenti pada berhenti pada satu nabi. Yang namanya agama yaitu Alkitab, hakikat agama itu kan Alkitab, karena Alkitab dari Allah. Ini harus ada selama manusia masih ada di muka bumi ini. Ulangi lagi, Alkitab ini selalu harus ada selama masih ada alam semesta atau kehidupan di muka bumi ini. Nah pertanyaannya, manusia manakah yang bisa pada dirinya tadi tertoreh, tercetak Alkitab? Ya syaratnya tadi kan adalah manusia suci seperti Nabi Muhammad. Ya. Nah siapa yang tahu sesamanya manusia suci atau manusia suci? Tentu orang suci juga. Yang tahu bahwa Muhammad itu adalah insan yang sempurna adalah Allah. Kan begitu. Yang tahu kalau Muhammad itu adalah insan yang sempurna adalah Allah. Karena ini dari dirinya. Nah pertanyaan, siapakah yang tahu siapa setelah Muhammad yang paling suci, yang paling siap menerima kitab suci ini? Tentu Muhammad dan Allah. Kan begitu. Dan itulah sebabnya tadinya jemaah sekalian berbahagia, Allah SWT dalam tanda petik mengirim, ini Allah mengirim Nabi Muhammad atau Muhammad masuk ke rumahnya Ali sebelum Ali lahir. Jadi kalau kita lihat ini kan benar-benar indah sebetulnya. Ma ra'aitu illa jamila. Karena begitu Nabi wafat, lalu kemudian, begitu Nabi kita akan lahir, wafat ayahnya. Dibesarkan oleh ibunya, ingat namanya ibu. Madrasatul Ula. Meninggal ibunya, diasuh kakeknya. Kakeknya ini adalah Abdul Muthalib yang mewakili orang Quraisy menghadapi Abraha pada saat Ka'bah akan dihancurkan. Jadi artinya apa? Kakeknya Nabi Muhammad kita mewakili orang Quraisy Mekah datang kepada Abraha, dan Abraha bertanya, apa yang kamu minta? Dia katakan, yang kami minta dari orang Mekah hanya melepaskan hewan-hewan ternak kami. Tertawa terbahak-bahak itu Abraha. Saya kira kau minta Ka'bah kamu. Kenapa cuma kambing? Kenapa domba? Kenapa cuma onta yang kau minta? Dia katakan, karena hanya itu milik kami. Ka'bah Baitullah yang kamu akan hancurkan milik Allah. Kami serahkan kepadanya. Mendengar kata-kata itu bergetar itu Abraha. Menurut riwayatnya. Hampir-hampir saja dia tidak jadi melaksanakan tugasnya. Dan ternyata setelah melaksanakan tugasnya, gagal juga. Dihalau oleh burung-burung ababil. Jadi siapa yang melakukan itu? Adalah Abdul Muthalib. Abdul Muthalib meninggal dunia, Muhammad dibawa oleh Allah masuk ke dalam rumahnya Abu Thalib. Sesaat sebelum putra Abu Thalib lahir, yaitu Ali bin Abi Thalib. Sehingga Muhammad dengan Ali tidak pernah berpisah. Bahkan Allah membiarkan Ali lahir di Mekah. Di Ka'bah. Dia adalah putra Ka'bah namanya. Karena satu-satunya orang yang lahir di Ka'bah. Kenapa lahir di Ka'bah? Karena pemegang kunci Ka'bah adalah ayahnya, Abu Thalib. Sebagai pelanjut daripada Abdul Muthalib. Abdul Muthalib ditarik ke atas adalah kepada Nabi Ismail, kepada Nabi Ibrahim. Ya. Jadi itu arahnya. Dan itu adalah juga tali juga yang Ustadz Wahidin tadi katakan. Nah jadi jemaah sekalian berbahagia, jadi itu adalah orientasinya, arahnya seperti itu. Ya, jadi maka kemudian Ali adalah pasangan sempurna daripada Nabi Muhammad. Karena begitu Nabi Muhammad nantinya telah menikah dengan Khadijah, Ali pun pindah ke rumahnya Khadijah. Jadi Ali dengan Nabi Muhammad ini tidak pernah berpisah. Ali dengan Nabi Muhammad tidak pernah berpisah. Bahkan ketika Nabi sudah wafat sekalipun, tinggal mayatnya, tinggal jasadnya saja di rumahnya. Ketika orang-orang yang senior lain, orang-orang lain pergi bermusyawarah di sebuah taman namanya Taman Saqifah Bani Saidah, Ali tetap berada di sisi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak pernah berpisah sampai dia masukkannya ke dalam liang lahat. Maka kemudian kalau Nabi Muhammad itu adalah Alkitab, dan kemudian Ali tidak pernah berpisah dari Muhammad, ya benarlah juga kalau dikatakan bahwa Ali itu adalah ma'al kitab wa aliyu wal kitabu ma'al Ali, ataukah al-haqqum Ali wa aliyu ma'al haq, seperti itu. Ada lagi berikutnya.
Ya ada Ustaz. Ya. Dari Pak Burhan. Apakah kehidupan ini satu amanah kepada Allah? Jawabannya iya, karena dalam setiap ungkapan bicara kita di dalam salat, dalam doa-doa, semuanya itu merupakan pengharapan untuk tidak jatuh pada kemunafikan, kezaliman, kefasikan, dan sebagainya. Mohon penjelasannya. Jawabannya iya. Itu karena ini adalah amanah, jangan sampai kita mengkhianati agama, mengkhianati kehidupan ini. Maka kemudian kita berharap hidup kita seperti hidupnya orang yang telah menjalankan amanah ini dengan baik. Siapakah orang yang terjamin Allah menjalankan amanah ini dengan baik? Ya tiada lain kecuali Rasulullah SAW dan keluarganya disebutkan dalam Al-Quran, Nabi Muhammad dan keluarganya. Kenapa? Kenapa kita menyebut keluarganya? Karena Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 33 mengatakan, innama yuridullah liyudhiba ankum rijsa ahlal bait. Jadi itu sebutkan seperti itu. Nah, dengan demikian supaya kita seperti mereka, maka kita berdoa, Allahumma ja'al mahya Muhammadin wa ali Muhammad. Wa mamatana atau mamati mamata Muhammadan wa ali Muhammad. Ya Allah, jadikanlah hidupku seperti hidupnya Muhammad dan keluarga Muhammad, dan wafatku atau matiku seperti matinya Muhammad dan keluarga Muhammad. Supaya apa? Supaya kita bisa menjalankan kehidupan ini dengan penuh amanah seperti yang dilakukan oleh Nabi dan keluarganya yang suci tadi. Nah, Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan kita semuanya senantiasa terpimpin, terpandu oleh Allah SWT, terguide oleh Allah SWT untuk selalu istiqamah di jalannya sampai nanti tak mau kita kembali kepadanya. Cepat atau lambat kita akan kembali kepada Allah. Tahun ini, tahun 2023, kita tidak tahu apakah bisa kita melewatinya sampai tahun 2024. Dan kalaupun kita masih melewati tahun 2024, ya kemungkinannya adalah 2024. Kalau toh kita bisa melewati 2024, berarti kemungkinannya 2025. Tapi di suatu masa tertentu, di masa nanti, esok atau lusa, siang atau malam, pagi atau petang, sebelum atau sesudah salat, kita pasti akan dijemput kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita tidak ada pilihan lain. Terima kasih banyak. Masih bisa dikit, Ustaz. Oh, silakan. Mohon maaf Ustaz, mohon maaf saya terus sedikit ya. Yang terakhir tadi Ustaz, yang disampaikan ayat tathir gitu. Mohon penegasannya saja atau penjelasannya sedikit. Ayat ini menurut saya Ustaz, mungkin saya yang keliru ya. Itu ditujukan kepada Fatimah, khusus Fatimah. Karena kalau bicara tathir kepada beliau Rasulullah Muhammad SAW sudah jelas beliau adalah suci, nggak ada yang lain. Tapi ini khusus, ayat ini khusus kepada Fatimah dan keluarganya gitu loh. Mohon penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira ada benarnya ya, karena ya di situ kan ada Ali, di situ ada Hasan, Husain, ada Nabi, ya ujungnya Fatimah, karena Nabi Muhammad siapa? Bapaknya Fatimah. Ali siapa? Suaminya Fatimah. Hasan Husain siapa? Anak-anaknya Fatimah. Sehingga bisa kita katakan ya berkaitan dengan Fatimah semuanya. Makanya kalau kita menyampaikan salam kepada Fatimah, maka kita juga kepada ayahnya, ala Fatimah wa abiha wa ba'liha wa baniha. Kenapa? Karena ya intinya core-nya di situ adalah Fatimah sebetulnya. Terima kasih banyak Ustaz Wahidin telah Syukur Ustaz, Masya Allah, luar biasa. Terima kasih banyak Bapak sekalian. Wa'alaikum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.